Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi Bapak 100% diterima. Cuma bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Hampir seluruh kepala daerah, mohon Pak Ketua bisa menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silahkan Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta kontrak di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti dilaporkan di sini. Saya sedih tadi Pak, saya kemana ini sayangnya. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya, anak-anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi juga muncul tidak sesuai. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya jujur iba tadi dan prihatin masih ada yang membayar 50. Aturan sudah kita buat, tapi peluang selalu ada di balik aturan yang kita buat. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua, kasus dari 50 juta itu saya waktu jadi kepala daerah juga tahu belakangan saya. Zaman itu juga jadi oknum ini memang luar biasa. Dan tentu saya tadi prihatin mendalam dengan kejadian ini. Tentu ini mesti kita lakukan langkah-langkah bersama Pak Ketua. Tadi saya sudah berbisik dengan Pak Kepala BKN, jika memang yang Bapak laporkan itu betul, NIP-nya bisa kita tarik. Bisa kita tarik. Sungguh pun mereka sekarang sudah diterima. Jika memang yang Bapak sampaikan tadi benar. Sehingga dengan demikian ini jadi efek jerah. Yang kedua, tadi kalau kami lihat hampir masalahnya ini diburu. Hampir di banyak tempat ini problemnya termasuk di tempat Bapak. Izin Pak Ketua, setnya mungkin nanti Bapak bisa undang juga ketika raker ini dengan Diknas. Karena SKTP memang atas persetujuan Menpan RB, tetapi yang terkait dengan instansi pembina itu persetujuannya di Diknas. Termasuk SKTP pendidikan tadi bukan di kami, tapi di Mendikbud. Hampir tadi masalah yang berkembang, 90% ini di Dikbud masalahnya. Saya langsung berbisik tadi cek coba BKN terkait dengan pegawai PU dan betul jika ada bagian asuransi tadi diterima. Mestinya tidak bisa kalau tidak ada dabodi. Kalau tidak ada dabodi dia tidak bisa diterima, kecuali dia ada dabodi di dalam pengajar. Jadi nanti ini perlu dengan Dikbud, Pak Kepala BKN cek nama-nama termasuk di data tadi jika perlu cabut menurut saya. Karena itu satu-satunya salah satu adalah untuk mewujudkan keadilan buat mereka. Kami sejak awal telah membuat aturan, ternyata banyak aturan itu dibaliknya, kemudian disiasati seperti ini. Oleh karena itu Pak Ketua, kami nanti mohonkan tadi Pak Ketua, termasuk Pak Junimat, tadi berkali-kali soal SKTP. Soal SKTP ini kami sudah rapatkan Bapak sekalian. Kami tidak ada rekomendasi jika tidak terkait dengan kemampuan teknis, misalnya guru renang. Guru renang itu perlu SKTP renang Pak Bapak sekalian. Jangan sampai guru renang tapi nggak bisa renang. Itu yang kemarin kami contohkan di yang kemarin. Begitu juga guru tentang keamanan, tentang apa namanya pelatih silat. Jangan sampai nilainya bagus bisa silat. Itulah SKTP. Penjaga tahanan yang kami contohkan, jangan sampai penjaga tahanan nilai tesnya bagus bisa silat, berarti nggak bisa jaga keamanan. Khusus terkait dengan guru, izin Pak Ketua, nanti ini kami juga akan segera koordinasi karena ini adalah di Dikbud, termasuk Dapodik dan lainnya. Makanya menjadi aneh, nanti tolong Pak Kepala nanti bisa disampaikan. Nah, terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi Bapak 100% diterima. Cuma bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP.
Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah. Mohon Pak Ketua bisa hadir, menyampaikan di forum itu besok siang. Ya, para sekjen, para kepala daerah hadir. Besok Bapak silakan, Bapak warning ini kan Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok akan dihadiri oleh 1.300-an orang. Bapak sampaikan lagi, kami sudah sampaikan nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta rekan di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan di sini. Saya sedih tadi Pak, saya mau nangis saya ini. Bukan, saya bayangkan, ya memang betul kejadian, ada orang jual sawahnya, karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa, itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi juga muncul tidak sesuai, harapan saya kita koreksi dengan dinas untuk dicabut saya kira-kira tadi. Nah soal BPKP akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus-kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk ini. Kalau memang ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan, kira-kira gitu, supaya menghul pencalonan tadi. Ya, kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak. Nah, nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIM nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah, Bapak sekalian, kita sudah minta SPTJM di kepala daerah, tetapi memang di daerah ini variatif sekali, responnya ada seterusnya. Kemarin soal formasi tadi baru kami rapatkan, kita harus jemput bola maknanya. Daerah ini nggak mengusulkan. Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua tadi sampai kenapa ini ada kosong, saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerah. Mereka kosong, nggak mau maju. Ada berapa daerah tadi ya? 14 daerah formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu, nanti izin Pak Ketua bisa datang besok. Bapak sampaikan ini komitmen Komisi 2 dan kita untuk menyelesaikan, jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya udah jelas, mereka nggak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN, pasti mereka nggak bisa sih. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah, gimana caranya permainan tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Ya. Baiklah sekalian, Pak Samsul Rizal tadi juga sama soal full PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri, insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak sabar, sepertinya muncul terus. Nanti saya minta Pak Bambang menjelaskan soal ini. Formasi tadi soal Bapak tadi sudah disebutkan. Saya minta dijawab tadi. Sudah selesai, tapi formasinya belum pasti di guru rata-rata. Ya di guru. Nanti PKM kami saksikan. Dari Pak Ongko juga sama, saya kira masalah pegawai koperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik, mestinya tidak bisa. Ini menarik kami di Sumatera Utara tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik, mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan minta penjelasan dari dari BKN. Ini rata-rata sumut tadi, termasuk NIP dan seterusnya. Data kami setuju, Pak, data ini kita berbagi soal TNI Polri. Jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan tracing prokernya, maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan. Terkait dengan Pak Mardhani Alisera, ya tadi ada masalah tadi soal jabatan apa tadi? Yang di Bekasi, analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis. Tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus, ini kan sudah 2 kali muncul di rapat bersama Komisi 2. Iya, kalau memang ini sudah dihitung, Bapak sekalian tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis, ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua. Di forum ini tentu harus dihitung. Kami tidak ada kepentingan yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima. Kemudian terkait dengan sama SKTT tadi Pak Mardhani Alisera, kemudian ya di setiap daerah punya interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat. Program
progres PHK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita. Jadi nanti Pak Amin PHK 2 pasti masukin, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh PHK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu. Kira-kira gitu. Di luar data BKN tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita diskusikan. Kami silakan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi. Terima kasih Pak Menteri. Mohon izin Pak Pimpinan, ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Juliman tadi. Jadi untuk kasus Madinah dan 5 kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Pimpinan, itu sebetulnya sudah kita tindak-lanjuti. Jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara, sudah ditetapkan tersangkanya, kepala dinas dan pejabat yang terkait. Bahkan BKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar mereka yang kemarin diloloskan karena SKT itu memang nilainya 30% itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan, maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya kita hold karena ini belum selesai. Yang lainnya tetap jalan. Ini dari sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak menjadi kegaduhan. Sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu sebelum ada SKT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos karena mungkin SKT-nya tidak bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kebocoran soal, kami sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Pimpinan karena soal itu sebetulnya sudah dieksekusi oleh BSSN. Jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman dan pada saat itu dilakukan seleksi itu betul-betul hanya dari pihak BSSN dan membuat soal yang tahu, yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sewa laptop. Memang kita sewa laptop, tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri.